harus semuanya termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang lahir di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pancasila itu sudah semuanya lima-limanya diakomodasi dalam RUU TPKS? Lepas? Oke. Ada udang di balik batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, semoga senantiasa sehat, iman, imun, dan aman. Di sini saya Cak Hakim. Kita akan sedikit banyak membahas soal RUU TPKS. Oke, kawan-kawan semua, sebagai seorang peneliti dan juga orang yang menulis dan juga saya membaca, memantau soal hukum tata negara ya, termasuk juga bagaimana peraturan perundang-undangan dibentuk, kemudian bagaimana politik hukum yang ada di balik peraturan perundang-undangan ya. As we know, kita tahu bahwa yang namanya hukum itu pasti punya motif dan tujuan. Nah, termasuk juga RUU TPKS ya. RUU ini sangat viral dan hype ketika ada kasus-kasus atau perkara-perkara soal pelecehan seksual, eksploitasi seksual ya, yang pasti juga akan berkaitan dengan yang namanya narasi-narasi feminisme, kemudian narasi-narasi soal anti patriarki bahkan ya kan, dan sebagainya, banyak banget. Nah, RUU ini akhirnya kawan-kawan sekalian harus kita pantau, harus kita kaji secara lebih mendalam. Agar apa? Agar sekali lagi kita bisa membentuk dan mencapai dan mewujudkan yang namanya cita-cita bernegara kita, sebagaimana yang kawan-kawan semua apalin tuh ketika upacara bendera ya kan, pembukaan. Nah, sampai selesai di halaman ke-4 ya, dimana kita semua sepakat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum ya. Ini ada di pasal 1 ayat 3 konstitusi kita. Udah baca belum? Nah, jadi kawan-kawan silakan jangan komen dulu kalau belum baca konstitusi kita. Oke, termasuk yang pembukaan ya. Jadi kita tahu nih bahwa yang namanya negara itu pasti punya tujuan. Nah, makanya RUU TPKS ini bisa kita katakan menuai pro dan kontra ya. Ada partai yang sangat getol sekali, mendorong sekali untuk disahkan, dan ada partai yang mungkin secara hitam putih ya menolak atau mengkritisi. Kalau bahasa halus itu mengawal isi-isi dan substansi dari RUU TPKS ini. Nah, kali ini kita akan membahas kenapa secara umum ya dan secara hitam putih itu kita perlu untuk bahasa saya nih untuk mensimplifikasi ya kawan-kawan sekalian, menolak RUU TPKS yang draftnya saat ini masih dibahas di balik. Saat ini ya, tentu sekali lagi menolak ini dalam artian kita perlu mengupas ya, baik itu secara isi maupun biji, agar RUU ini dilahirkan benar-benar matang ya, benar-benar masak. Ataupun sekali lagi, ingat kawan sekalian bahwa RUU atau undang-undang itu hanya salah satu dari banyak sekali instrumen infrastruktur sistem hukum di Indonesia. Baik, alasan pertama adalah alasan filosofis kenapa kita perlu untuk menolak RUU TPKS yang saat ini dibahas di balik. Pertama adalah as we know, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa negara kita punya tujuan. Negara kita ini tidak ujuk-ujuk mak bedunduk, mak jebut, ya kan, lahir berjalan begitu aja. Enggak. Tapi ada tujuan, cita-cita dan harapan yang digagas oleh para founding fathers and mothers ya, para pahlawan kita kemarin yang membantu kemerdekaan dari Indonesia ini, yang termaktub dalam preambul atau pembukaan konstitusi. Dan kita tahu, as we know, bahwa preambul itu mengandung yang namanya Pancasila. Oke, jadi secara filosofis Pancasila harus lima-limanya nih ya, nggak boleh cuma satu doang nih. Eka sila, trisila ini tentu akan menjadi problematik. Maka dari itu 5 sila itu mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus semuanya termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang lahir di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pancasila itu sudah semuanya lima-limanya diakomodasi dalam RUU TPKS? Nah, ini yang menjadi problematik. Kenapa?
Karena kalau sekalian, ada beberapa pasal-pasal, bahkan bisa kita katakan bahwa world view atau cara pandang RUU TPKS ini masih belum memenuhi, bahkan bisa kita katakan tidak mengejawantahkan atau menyerap dari 5 sila Pancasila tersebut. Terutama apa? Terutama ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini akan kita bahas di bidasan atau bantahan atau penolakan alasan berikutnya. Nah, filosofis yang kedua adalah kawan-kawan sekalian bahwa Indonesia itu memiliki pluralisme hukum ya secara filosofis. Apa itu pluralisme hukum? Bahwa tidak hanya satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia ya, meskipun dalam satu naungan negara. Tetapi kita tahu ada sistem hukum adat, ada sistem hukum agama, khususnya sistem hukum agama Islam ya, kawan-kawan yang mungkin sering ke pengadilan agama ya kan. Itu tentu saja kita bicara pengadilan agama ya pengadilan agama Islam maupun agama-agama lain juga memberikan suatu aturan bagi pengeluknya ya, dan juga sistem aturan hukum nasional. Maka dari itu menurut pluralisme hukum itulah kawan-kawan sekalian, suatu sistem hukum atau suatu peraturan perundang-undangan itu mau tidak mau dan wajib untuk harus mengakomodasi pluralisme hukum yang ada di Indonesia, apalagi jika dia ada di tingkat undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang berlakunya nasional, tidak seperti perda, ya kan? Di Aceh ada perda syariah, tapi apakah perda syariah itu berlaku di Sumatera Barat? Tidak. Atau di Surabaya? Tidak. Maka dari itu, karena dia undang-undang dan karena RUU TPKS ini undang-undang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, RUU TPKS secara filosofis harus mengakomodir pluralisme hukum. Oke, kawan sekalian, tadi kita sudah membahas soal landasan filosofis kenapa kita perlu untuk menolak rancangan undang-undang TPKS yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibahas. Landasan kedua yang kenapa kita perlu untuk menolak rancangan undang-undang TPKS kali ini, kawan sekalian, sekali lagi kita tahu bahwa kita juga memiliki KUHP, di mana KUHP ini merupakan babon atau landasan aturan induk soal hukum pidana di Indonesia. Kawan sekalian, kita juga memiliki dan merancang, sudah menggulirkan RUU KUHP yang dibuat bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun dikawal oleh para profesor, guru besar, para pakar praktisi, ahli pidana maupun dari ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, oleh sebab itu, semangat RUU TPKS yang pertama adalah mau tidak mau, suka tidak suka, harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan RUU KUHP. Bahkan bisa kita katakan, jika kita benar-benar menghendaki adanya penegakan hukum dan juga pencegahan kekerasan atau tindakan pidana seksual ya yang terjadi di tengah kita, baik itu di masyarakat, di kampus, di kampung, bahkan di rumah sekalipun ya, kita perlu penegakan hukum yang sistemik ya, struktural. Agar apa? Agar benar-benar memberikan efek atau dampak jera, agar tujuan hukum pidana yang sifatnya preventif maupun represif bisa dilaksanakan secara benar-benar serius. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, jika RUU TPKS hanya tanda kutip ya, hanya tanda kutip digulirkan, disahkan hanya untuk memberikan suatu formalitas saja, maka alangkah sangat sayang sekali ya jika kita mendahulukan kepentingan yang sifatnya parsial ya RUU TPKS dibandingkan kita perlu untuk mendorong narasi penyelamatan sistem hukum yang jauh lebih besar melalui penyelamatan atau pengesahan segera RUU KUHP. Oke. Nah, landasan yuridis kedua adalah kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi di tahun 2016 di putusan nomor 42 ya soal PUU itu ya, Mahkamah Konstitusi itu menilai dan juga mendorong adanya penggodokan ya, adanya juga pengawalan isu-isu kesusilaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang. Di situ meskipun Mahkamah menilai bahwa di KUHP soal pasal perzinahan dan sebagainya itu masih tetap tanda kutip sesuai dengan konstitusi, tetapi di dalam pembahasannya di putusan itu mendorong banget buat DPR, pemerintah next time ya, ini bahasa kasar kita nih ya, bahasa santai kita nih. Next time oleh Mahkamah Konstitusi, DPR sama pemerintah tolong kalau buat undang-undang masukin tuh yang namanya norma kesusilaan ya, karena kita tahu as we know KUHP ini dibuat sama Belanda ya, zaman Hindia Belanda.
Jadi tentu sangat tanda kutip masih usang ya, belum relevan. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah tidak berwenang dalam memberikan norma baru ya dalam, atau bisa kita katakan sebagai positif legislator ya, karena positif legislator atau legislatif positif yang membuat itu adalah undang-undang itu ya, DPR dan pemerintah ya. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi memberikan dan mendorong, mengamanatkan untuk DPR atau pembentuk undang-undang dan pemerintah memasukkan unsur-unsur pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan seperti zina, kumpul kebo ya pada rancangan undang-undang, termasuk rancangan undang-undang KUHP, termasuk harusnya juga ini diatur dalam RUU TPKS. Yang sayangnya sampai saat ini draftnya belum memuat unsur-unsur mengenai kesusilaan. Oke, jadi inilah kenapa secara yuridis masih ada problematika yang ada dalam RUU TPKS, sehingga kalau kita mau mengesahkan ini ibarat kayak ya esbino ya, kalau kawan-kawan makan gorengan tapi masih baru dikeplokin ya sama tepung, tapi mau dimakan kan masih belum digoreng gitu ya, belum masak. Jadi oke, last but not least kawan-kawan sekalian, sekali lagi RUU TPKS ini bukan untuk ditolak mentah-mentah semuanya secara hitam putih, tetapi harus kita kawal. Akan tetapi sekali lagi dengan melihat perkembangan maupun hasil draft pembahasan yang saat ini masih digulirkan sekarang sudah masuk bulan Maret April tahun 2022, maka kita masih pesimis ya menilai bahwa RUU TPKS ini masih layak atau sangat layak untuk diperjuangkan dan untuk disahkan oleh DPR dan pemerintah guna untuk menangkal tindak pidana kekerasan seksual. Maka kawan-kawan sekalian yang semoga senantiasa sehat iman, imun dan aman, saya Cak Hakim di sini sekali lagi menegaskan dan menyimpulkan RUU TPKS ini perlu untuk kita kawal dan sementara ini perlu kita tolak ya. Jadi sekali lagi coba kita baca lagi per pasal, per draft, dan jangan lupa kawan sekalian bahwa sistem hukum itu tidak bersifat parsial tapi dia struktural ya. Kita bicara soal yang komprehensif, kita bicara tidak hanya soal peraturan undang-undangnya saja tapi juga bagaimana kualitas aparat kita, apakah fasilitas kita juga siap, dan yang keempat apakah masyarakat kita sudah sadar. Dan sekali lagi inilah peran kita untuk terus mengawal hukum, mengawal negara kita dimanapun dan sebagai apapun. Saya Cak Hakim, kita ketemu lagi di kesempatan dan tetap semangat. Salam sehat, iman, imun dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.